Sama-sama uhop lagi ya teman-teman, meskipun kita tidak bisa berkumpul dalam satu ruangan, tapi aku yakin hati kita disatukan oleh karena Tuhan. Wah, ya kita sama-sama persiapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Karena Engkau Bapa yang setia ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau setia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Dari harta segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang baru. Kau setia, kau mulia, tulus datang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang baru. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku bersamamu lebih dari harta. Dari harta segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang baru. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang baru. Kau setia,
menyediakan yang baru, kau sedia, kau mulia, Bapa kau setia, kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, kudus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkat dan penyertaan-Mu ya Bapak yang selalu baru ya Bapak dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Dan juga ya Bapak yang mau berterima kasih ya Bapak karena kemurahan-Mu ya Bapak, kami bisa bersama-sama lagi berkumpul pada malam ini ya Bapak. Meskipun kami tidak dalam satu tempat ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Bapak Engkau hadir ya Bapak bersama-sama kami ya Bapak dimanapun kami berada ya Bapak. Dan ya Bapak, jika sebentar kami ingin mendengar kesaksian dari teman kami ya Bapak, kiranya kesaksian akan kami dengarkan ya Bapak bisa menguatkan kami ya Bapak satu sama lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar kesaksiannya Bapak. Haleluya, amin. Kepada Saudara Theo, dipersilakan. Loh, kok hilang? Oh. Shalom. 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 Saya bentar. Kok di-mute semua ya? Hai, apa-apa nggak di-mute nih? Hai, Oma. Nih, nyala. Halo. Sepi banget jadinya. Ya lo Mas. Ya shalom juga Rangga. Teman-teman yang lain yang belum saya tidak kenal. Nyalakan Ini langsung kah? Gak usah pakai muka lah, bosan ah. Ih, kan teman-teman yang lain penasaran. Gak apa-apa, gak usah ya. Ini teman-teman yang lain ya, iya oke. Tuh, gak apa-apa. Ya silakan. Iya, jadi ya terima kasih Cete. Imut banget sih itu alatnya. Iya tadi Hamin lagi. Sebelum ini jam setengah jam lalu saya dicat oleh Yohana. Gitu katanya kan. Enggak gitu sebenarnya. Nanti kesaksian ya. Kok kesaksian kok bisa iya ganti Yosua Kiol. Oh. Terus kesaksian apa? Ya terserah. Terus ada lagi ngechat Om Melisa.
Dia harus kasihan katanya. Itu Jangan bukan kasihan. Udah, untuk berlama-lama saya kasihan untuk satu 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 bulan lagi, 8 bulan lalu deh, setahun ini deh sejak corona. Jadi awal setelah lulus, oh iya perkenalan dulu ya, belum paling kenal kan. Ya perkenalan, nama saya Tevros Sebastian, alumni Unaki jurusan akuntansi, lulusan tahun 2015, lulus 3,5 tahun. Sekarang sudah bekerja di PT Cefta. Terima kasih. Jadi sebelum bekerja di sini, sebelum bekerja di PT Cefta ini, ada banyak rintangan, tantangan juga, terutama setelah lulus sih. Yang puji Tuhan dari kecil emang selalu dikasih kemurahan Tuhan gitu. Hidup juga kemurahan Tuhan, karena ya pokoknya tanpa bantuan orang lain, tanpa kekuatan diri sendiri, kayak benar-benar dari Tuhan gitu loh. Kok saya deg-degan ya? Ya jadi sedang lulus, setelah lulus 3,5 tahun, puji Tuhan, yang langsung ke Jakarta, terus tiba-tiba nyari kerja, ternyata belum dapat juga, sampai berdoa, sampai puasa juga, ternyata nggak dapat selama 8 bulan. Bayangin guys, selalu 8 bulan tuh ngapain aja nganggur, ngabisin uang orang tua, bangun tidur, makan, main game, terus mandi. Ya mungkin teman-teman sini ada yang belum lulus ya, atau masih sekolah juga. Nanti dia ngerasain semua ada limitnya, ada waktunya. Jadi saya mau tanya ini, semua emang ada limitnya, semua ada waktunya. Jadi sejak 8 bulan itu kayak berasa ya udahlah, kayak nggak ada guna gitu loh. Udah akuntansinya nggak tahu apa isinya. Ini lulusan abal-abal nih. Iya, puji Tuhan setelah melewati beberapa masa itu sempet sih keterima kerja juga, cuma 1 bulan doang. Terus pernah juga diterima satu PT yang udah enak sih, awal udah enak, cuma itu nggak dibayar sama sekali, jadi 0 rupiah. Jadi kerjanya dari pagi jam 8 sampai selesai jam 9 di ekspedisi gitu. Bagian ekspedisi saya tapi saya bagian finance-nya. Ekspedisi sampai rumah itu, jarak rumah dari kantor itu kalau naik angkutan umum, kalau kalian tahu Transjakarta, itu sekitar 3 jam. Jadi bayangkan ketika pagi bangun jam 5:30 berangkat, sampai di sana jam 7:30, langsung kerja, pulang jam 8, kadang jam 9, sampai rumah jam 1 atau jam 2. Gitu. Itu setiap 1 bulan, setiap hari sampai 1,5 bulan nggak salah. Iya, 1,5 bulan. Kemudian saya minta gaji saya nggak dikasih, dan katanya ya udahlah, kamu juga masih baru, kata gitu. Oke. Cuma saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, cobaan apa lagi yang memberikan kayak gini? Ya mungkin Tuhan ngasih jawaban gini, denger deh teh, apa Tuhan, kamu itu spesial tau. Spesialnya iya, karena coba orang lain di posisi kamu, mungkin orang lain itu nggak akan mampu, nggak akan siap, dan nggak akan bisa sampai sejauh ini. Mungkin mereka cuma sanggup sampai 3 hari, cuma sanggup sampai 5 hari, mungkin mereka sanggup sampai 2 minggu. Tapi lihat deh kamu deh, kamu sampai 1 bulan lebih loh deh. Bulan lebih pulang pergi dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Gila teh, tanpa dibayar lagi teh. Cuma bayarnya pakai apa? Terima kasih. Terima kasih sudah bekerja di sini. Iya. Terus yaudah selesai itu, tidak digaji, tidak dapat apa-apa. Itu bulan Desember nggak salah. Iya, di bulan Desember lagi kan. Lagi pengen jajannya, pengen beli baju, tiba-tiba nggak ada. Sedih banget itu. Kemarin lanjutlah. Nah itu berdoa lagi. Tiba-tiba musik itu terjadi ketika pas benar-benar pas masuk corona, pas lagi naik-naiknya. Tiba-tiba PT ini kayak butuh orang gitu, yang butuh banget. Ya puji Tuhan saya masuk. Ya kan, saya masukin lamaran, terus terima langsung lamaran hari Kamis, Senin langsung kerja. Terus langsung tinggal di mes, karena ya jarak juga bisa sih pulang pergi, cuma katanya jaga-jaga supaya nggak corona gitu kan. Ya puji Tuhan sampai di sini masih berjalan dengan baik.
4 bulan ini puji Tuhan masih sehat-sehat saja. Kemudian ada juga ada panggilan juga sebenarnya sih, hampir sempat masuk juga di BCA bagian teller, sempat ditelepon sampai 3 kali. Cuma emang karena rencana Tuhan yang berbeda, saya tidak diizinkan di sana, makanya di sini. Gitu. Ini udah 12 menit belum? Udah kan? Udah kan, Cete? Ya udah kan? Udah. Lanjut. Oh ya udah. Iya, pokoknya tekan buat teman-teman yang sekarang lagi ngalamin kayak, Tuhan kapan selesainya masalahnya? Tuhan kok aku gini-gini aja? Kok Tuhan kok beda sama yang lain gitu loh? Aku kok dia enak loh Tuhan, kayaknya hidup enak-enak aja, nggak ada punya masalah. Terus dia kayaknya punya masalah juga nggak terlalu berat banget, bisa selesaiin. Kok aku beda ya Tuhan ya? Kok kau tempatkan kayak di posisi yang benar-benar yang tidak mengenakan, yang tidak kalau bisa dibilang yang nggak susah ku jalani. Cuma aku ingat lagi tentang ilustrasi sih sebenarnya. Bukan ilustrasi ya beda. Ilustrasinya gini, jika kamu bukan jika kamu deh ada hewan, misalnya monyet lah ya, monyet di atas pohon, ya kan, monyet di atas pohon, tiba-tiba pohon itu disambar atau digoncangkan oleh badai atau hujan atau angin. Monyet itu akan pegangan terus dengan pohon itu. Dan ketika tidak ada badai, tidak ada angin, tidak ada hujan, monyet nggak akan kayak cuma pegangan kuat, cuma biasa aja. Dan itu bisa membuat dia jatuh. Artinya di sini semakin badai, semakin tantangan semakin banyak, itu kita makin berpegang teguh pada Tuhan. Tergantung sih orangnya kayak mana gitu kan. Cuma ini pegangan saya semakin berpegang teguh sama pohon itu, sama Tuhan itu, bisa kan kuat gitu loh. Cuma hal simpel sih, ilustrasi kayak gitu mah. Udah kita apa lagi? Swing nih, sering apa lagi? Apa-apa gimana? Ayo gimana? Gak usah bingung. Iya. Ya pokoknya gitulah. Ya pokoknya teman-teman jangan kayak putus asa gitulah, jangan ngedown. Boleh sedih, boleh nangis, boleh ngeluh, cuma ingat batasan. Jangan kita selalu terbawa oleh kesedihan, terbawa oleh masalah. Sering-sering lah namanya self talk lah, ngomong sama sendiri-sendiri. Karena saya suka tuh self talk sendiri. Makanya di kamar mandi lama ngobrol-ngobrol sendiri juga, ngomong, lu gimana abis ini kayaknya susah nih habis ngerjain ini gitu-gitu. Terus dijawab lah, nggak apa-apa, bisanya itu ya kan, gampang gitu, tinggal jalanin aja gitu. Ayo semangat, ayo gitu kadang. Di sini namanya self talk kayak gitu. Jadi kayak membawa sukacita gitu loh. Kadang sukacita kita mengharapkan sukacita dari luar, tapi enggak. Sukacita itu berasal dari dalam, dari kita sendiri. Jadi jangan kayak berharapkan kayak, ya aku butuh nih teman-teman yang gokil, kayak suasana-suasana yang seru, kayak api-api gitulah dari luar gitu. No. Kamu ada apinya, itu aja. Tuh, dah. Udah cukup sekian ya, terus panjang-panjang. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Theophilus Sebastian untuk kesaksiannya, sangat berkati kami semua. Ingat teman-teman, jangan putus asa apapun yang terjadi. Oke, terima kasih banyak buat Papi Theo. Semangat ya Papi ya. Semangat ya Theo ya. Yeay. Bilang sama-sama kek. Gimana sih sama dah? Ya. Udah ya. Kita sudah mendengar kesaksian dari Saudara Theophilus Sebastian. Sekarang kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Nathan. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu ya. Kita persiapkan hati kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Bapa. Haleluya.
Engkau kudus, Engkau ajaib, Engkau mulia. Kagum akan Engkau, haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu, Engkau yang mulia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya padamu Tuhan, apapun yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap percaya, walau kita melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, tetap percaya, tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tetap percaya, walau tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, tetap percaya. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Oke teman-teman, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu begitu indah bagi Tuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Google Meet ini ya Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak dapat dipertemukan di satu tempat ya Tuhan, tapi kami dipertemukan oleh iman, kasih, kebenaran oleh firman-Mu ya Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit apa yang Engkau berikan ya Tuhan, apa yang Engkau tabur. Berkatilah supaya benih itu tertanam, bertumbuh di dalam hati setiap kami pribadi, masih pribadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, salam teman-teman. Salam teman-teman. Shalom, Shalom. shalom. Nah, sik. Shalom. Salam. Nah, teman-teman, ya oke. Oke, aku mau flashback dulu ya teman-teman di bulan Agustus kemarin. Aku mau tanya, mumpung Gaby ini ada wajahnya Gap di bulan Agustus, ada tema apa dan pembicaranya apa yang kamu tangkap? Aku mau tanya dulu. Kita flashback dulu di bulan Agustus. Dari kemarin yang paling kena dari aku itu pertama Mas Daniel yang like on the fire. Hmm. Yang kedua waktu sama Kak Stefani Revelina Kak Cete itu bawain tentang hidup kekal. Itu luar biasa sekali sih buat aku. Ya, oke. Terima kasih Mas Gaby. Ya benar teman-teman. Di bulan Agustus kemarin kita dapat belajar banyak hal ya teman-teman. Di tanggal 4 4 apa 7 7 di tanggal 7 sendiri itu Mas Daniel dari Stivar itu dengan tema Like the Fire. Nah, di sini yang aku tangkap di Like the Fire itu ketika kamu mau berkorban, berkorbanlah dengan benar. Nah, ini flashback di bulan Agustus ya teman-teman. Di tanggal 11 Agustus itu Mbak Elisa itu investasi tertinggi dengan tema investasi tertinggi. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, lakukanlah secara maksimal buat Tuhan. Di tanggal 18 Agustus, itu Mbak Nike berbicara tentang berfungsi dalam profesi. Nah, apapun profesi kalian, kerjakan seturut untuk Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di tanggal 25 Agustus, teman-teman, itu Mas Hizkia dari BPD Jateng dengan tema do my best. Itu ketika kita hanya rindu dengan datang hidup Tuhan karena sesuatu, kita akan mendapatkan. Tapi kalau kita benar-benar merindukan Tuhan tanpa alasan, maka semuanya kita bahkan Tuhan sediakan. Nah, di tanggal 1 September kemarin itu Stefani atau Catak ya panggilannya Stefani. Itu kemarin dengan tema hidup yang kekal. Yang menghambat kehidupan kekal kita itu adalah dosa. Ya teman-teman, maka hidup kita itu mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada terang, maka Tuhan mengantarkan kita kepada hidup yang kekal. Nah teman-teman, di tanggal hari ini itu tanggal 8 September itu saya membawakan sebuah tema itu responsibilities toward believers. Nah sebelumnya ada kata pepatah teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal kau tidak sayang-sayang. Nah, kenalin, nama aku itu Alexander Nathaniel, semester 7 di Unisbank. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu itu aku mengikuti sebuah seminar tentang kepemimpinan. Nah, yang aku tangkap dari kesimpulan tersebut bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Setuju ya teman-teman? Sebagai seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah. Diperlukan hikmat dan bakat-bakat tertentu. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu juga saya membaca sebuah buku. Itu adalah pemimpin yang pandai berkomunikasi dengan setiap orang. Berkomunikasi dalam hal gimana ya teman-teman? Dalam hal itu memiliki karakter yang berbeda itu gimana sih caranya kita komunikasi dengan orang tersebut, berbicara dengan orang tersebut itu gimana, kita harusnya gimana. Nah, teman-teman, dua hal tersebut itu benar sangat penting untuk kita ketahui bahwa kenyataannya ada begitu banyak orang yang hanya bisa memimpin tetapi tidak bisa membimbing. Nah, teman-teman, bagi orang yang masuk dalam kategori yang demikian,
biasanya mereka cenderung memimpin tanpa beban, atau dalam istilah kerennya untuk saat ini di kaum milenial kali ini adalah otoriter ya teman-teman. Sehingga orang yang dipimpinnya itu menaatinya bukan karena setuju dengan perintahnya, melainkan karena rasa takut. Hingga pada akhirnya kepemimpinan yang ia lakukan akan berakhir dengan menyedihkan. Nah teman-teman, untuk kesempatan hari ini saya membawakan sebuah contoh ini. Di beberapa teman-teman kali ini kan banyak sekali yang sudah bekerja nih, ya sudah banyak yang sudah bekerja. Contoh hal sepele itu di ketika bos kita ya, kamu harus sekian, berangkat jam sekian, nggak boleh telat, kalau telat kamu dipotong gaji. Terus ada beberapa bos yang mempunyai aturan, yang Kristen nggak boleh berangkat ke gereja di hari Minggu, dan sebagainya teman-teman, memiliki latar belakang bos yang berbeda-beda. Nah gimana sih kalau di dalam perkuliahan? Pasti memiliki dosen, kamu harus deadline sekian, kalau nggak sekian kamu nanti tidak coret, kamu harus memiliki standar sekian. Itu dari segi kuliah. Nah teman-teman, di segi pemerintahan juga kita banyak sekali contoh dari segi pemimpin yang otoriter. Kali ini adalah Korea Utara, Kim Jong Un. Pasti teman-teman pernah tahu ya, Kim Jong Un itu gimana. Dia memiliki otoriter yang benar-benar sangat-sangat kejam. Di beritanya juga banyak warga yang mengalami pembantaian juga, kemiskinan juga, dan sebagainya. Itu dari Korea Utara ya teman-teman. Di Jerman pun itu ada salah satu tokoh itu yang namanya Hitler. Hitler itu juga sebagai pemimpin yang bukan sama sih sebenarnya, hampir sama dengan Kim Jong Un. Itu benar-benar kejam ya teman-teman. Itu dari mancanegara, Korea Utara dan Jerman. Nah gimana sih kalau di negara kita sendiri? Seperti yang ketahui teman-teman, untuk beberapa hari yang lalu, kata-kata anjay atau anjir, pasti teman-teman pernah baca ya, itu dipidana teman-teman. Sekarang untuk saat ini dipidana, hati-hati ya. Terus untuk cover lagu, masukin di YouTube juga, itu dipidana sekian juta, sekian ratus juta, dan sebagainya. Itu dari segi pemerintahan. Nah teman-teman, sebagai seorang pemimpin itu memiliki relevansi dalam kehidupan manusia secara umum. Maka pemimpinan juga memiliki relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman sebagai ketua PMK, pengurus PMK, pengurus Komsel, Bapak Rohani, Ibu Rohani, anak Rohani, dan sebagainya teman-teman. Nah, teman-teman perlu diketahui sebagai pemimpin rohani, kita tidak hanya dituntut untuk memimpin saja, tetapi juga membimbing, mengarahkan jemaat kita, teman-teman Komsel kita, anak-anak rohani kita, dan lain-lain teman-teman. Nah, jemaat kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, pastinya membimbing mereka ke dalam jalan kebenaran dan hidup. Nah teman-teman, bagaimana sih caranya kita menjadi seorang pemimpin sekaligus sebagai pembimbing yang baik? Ada dua hal ini teman-teman. Mas Gibi bisa dibuka di 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18. 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18. Dua Timotius 2 ayat 17 sampai 18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dengan demikian merusak iman sebagian orang. Itu di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18 ya teman-teman. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di atas, ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa gimana sih caranya sebagai pemimpin itu juga sekaligus sebagai pembimbing juga. Terus pertanyaannya, Mas, aku kan sebagai anak rohani, masa sih aku juga belajar sebagai seorang pemimpin? Ya, itu juga belajar teman-teman. Ketika kita masa start hanya sebagai seorang anak rohani saja, nggak mungkin kan?
kita itu memberikan estafet dari Bapak Rohani kita untuk memberikan banyak orang juga. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah ke depan, itu ada dua faktor juga. Yang pertama itu adalah kasih kelemah lembutan. Yang pertama kasih kelemah lembutan. Nah, di dalam Timotius ya sudah kita baca tadi di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18 tadi, perlu kita ketahui bahwa jemaat di Efesus ya sedang digembalakan oleh Timotius pada waktu itu hidup di zaman kekristenan abad yang kedua. Nah, di sini ceritanya adalah si Timotius adalah gembala sidangnya ya, teman-teman. Maksudnya gimana sih abad kedua ini? Sebenarnya abad kedua itu benar-benar rawan, teman-teman. Karena ada 3 hal yang menggoncang kekristenan jemaat di Efesus pada waktu itu. Yang pertama, mulai munculnya ajaran Gnostik. Gnostik itu apa sih? Gnostik adalah sebuah ajaran yang meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, munculnya kebebasan etis antara kebebasan moral yang melanda orang-orang Efesus. Untuk yang ketiga, terjadinya krisis kerohanian. Di dalam 3 hal itu dapat kita simpulkan bahwa si Timotius itu menggembalakan, mengarahkan Efesus kepada jalan kebenaran yang notabene dengan 3 hal yang menggoncang Kristen itu. Dalam artian itu beban berat di pundaknya Timotius. Nah, teman-teman, di Timotius ini adalah surat Paulus untuk Timotius. Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk membimbing jemaat di Efesus dengan sikap kelemah lembutan dan kasih persaudaraan. Yang memiliki tujuan adalah supaya jemaat di Efesus memiliki sikap dan kehidupan kerohanian yang sesuai dan dimiliki oleh orang percaya sebagai jemaat Tuhan. Nah, teman-teman, di poin pertama ini kita belajar bahwa sebagai seorang pemimpin itu kita memiliki kelemah lembutan dan kasih persaudaraan sesuai dengan ajaran yang Tuhan berikan. Nah, di sini juga Rasul Paulus mengingatkan bahwa kelemah lembutan dan kasih persaudaraan perlu dimiliki oleh Timotius karena ia sedang mengembalakan saudara-saudara seiman yang semuanya adalah anggota kerajaan besar Allah. Teman-teman, kelemah lembutan dan kasih setia itu kita nyatakan di dalam setiap kita memimpin anak rohani kita, pengurus PMK kita, komisar kita, karena itu adalah sebagian besar adalah kerajaan Allah, keluarga besar kerajaan Allah. Nah, ketika aku sharing nggak mungkin saya sharing hanya sebuah sharing biasa tapi tanpa ilustrasi. Saya biasanya pakai ilustrasi, teman-teman. Ada sebuah ilustrasi nih. Teladan kita yang benar-benar sempurna adalah teladan kepemimpinan Tuhan Yesus. Benarkah? Ya, pelayanan yang dilakukan dipenuhi oleh tantangan-tantangan terutama di Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agama. Dan Yesus itu pernah mengalami tantangan, teman-teman, di Mahkamah Agama. Ketika ia harus menyuarakan kebenaran tentang siapakah Mesias yang telah dinubuatkan, mereka menentang keras. Mahkamah Agama itu menentang keras Mesias yang dinubuatkan. Tetapi Tuhan tetap berusaha untuk membuat mereka mengerti. Bahkan ketika ia diperhadapkan dengan kedegilan itu apa namanya? Rasa angkuh di dalam setiap para pemuka agama waktu itu, para pemuka agama. Ia menegur mereka dengan keras dan bukan dengan kasar. Beda ya, teman-teman. Keras dan kasar itu berbeda. Kasar itu harus dengan amarah dan sebagainya. Kalau keras itu kita menegur, tapi juga kita memberikan jalan keluar. Nah, teman-teman, ketika ia mendapati ketidaksesuaian antara ajaran dan perbuatan mereka, Yesus mencela perbuatan mereka. Tetapi di sini aku salahnya dengan Tuhan Yesus adalah bukan membenci mereka. Bukan hanya Mahkamah Agama juga, teman-teman. Tetapi juga murid-murid Tuhan Yesus yang sangat lamban untuk mengerti. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasakan lamban hati ya, teman-teman. Tapi
Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus tetap sabar dan terus membimbing mereka. Nah teman-teman, bimbingan Tuhan Yesus yang dilandasi oleh kasih dan kelemah lembutan itu telah mengubah karakter buruk murid-muridnya. Jadi kasih kelemah lembutan itu dapat mengubahkan karakter setiap kita, setiap anak rohani kita, setiap pengurus kita. Sebagai contoh ini teman, murid Tuhan Yesus kan ada 12. Salah satunya adalah Petrus. Petrus ini adalah notabene yang dengan emosi. Dia itu penuh dengan emosi teman-teman. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan teladan kelemah lembutan dan kasih setia, karakter ini berubah menjadi empati. Wow, sadar ya teman-teman. Yang dulunya Petrus itu adalah seorang yang emosi, sekarang menjadi seorang yang benar-benar empati. Karena kasih dan kelemah lembutan yang Tuhan cerminkan di setiap pribadi murid-murid Tuhan Yesus. Yang contoh kedua teman-teman, Yohanes. Yohanes juga notabene sama dengan Petrus. Tapi ini berbeda teman-teman. Tapi ini Yohanes adalah seorang yang ambisius. Dia gimana caranya itu jadikan dia itu ambisi, benar-benar ambisi. Tapi lagi-lagi teman-teman, kasih dan kelemah lembutan yang Tuhan nyatakan, Yohanes menjadi penuh dengan kasih dan rendah hati. Dua hal contoh ini dapat kita simpulkan bahwa kasih dalam kelemah lembutan itu dapat mengubah karakter teman-teman. So, melalui teladan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa pembimbingan yang dilakukan dalam kasih dan kelemah lembutan membawa kebangunan dalam diri seseorang yang kita bimbing. Yang pertama, kelemah lembutan dan kasih dapat mengubahkan karakter seseorang. Terus yang kedua gimana sih? Yang kedua, motivasi yang tulus. Yang pertama, kelemah lembutan. Yang kedua, motivasi yang tulus. Nah, di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa kebebasan moral itu termasuk pergaulan bebas, teman-teman. Pada waktu itu, di jemaat di Efesus itu mengalami pergaulan bebas yang sedang membudidaya dan sangat mempengaruhi kekristenan pada waktu itu. Nah, ada beberapa jemaat Tuhan waktu itu jatuh dalam dosa yang namanya seksualitas antara pemudi Kristen. Berdasarkan fenomena ini, maka cukup dimengerti Paulus juga mengkhawatirkan Timotius. Paulus ini sebagai bapak rohaninya Timotius ya teman-teman. Walaupun Timotius adalah seorang hamba Tuhan, tidak menutup kemungkinan ia dapat jatuh ke dalam sebuah skandal dengan pemudi yang sedang dia bimbing. Nah, bersyukur di UHAB kali ini kan ada laki-laki dan perempuan nih. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bersyukurlah kalian masuk di UHAB kali ini. Nah, teman-teman, Timotius harus juga berhati-hati ketika sedang mengembalakan jemaat, terkhusus para pemudi Kristen di jemaat di Efesus. Di ayat terakhir, di Rasul Paulus menasihati Paulus supaya ia membimbing mereka dengan penuh kemurnian. Maksudnya gimana sih kemurnian itu? Kemurnian itu dalam artian adalah ketulusan. Tidak bercela, tidak bercacat, dan bersih. Seperti halnya itu adalah emas murni ya teman-teman. Emas itu benar-benar nilai kadarnya itu tinggi. Murni banget itu emas. Bukan susu ya teman-teman. Biasanya susu keliling, susu murni itu bukan. Ini adalah emas murni. Nah seperti hal contoh begitu teman. Jadi dapat juga dikatakan bahwa ketika kita sedang membimbing saudara kita, membimbing anak rohani kita, membimbing pengurus kita, kita harus memiliki motivasi yang tulus demi kebaikan saudara kita. Nah, hal ini sangatlah penting untuk kita memiliki karena kemurnian atau ketulusan menandai sebuah hubungan
atau persaudaraan yang sejati. Nah, teman-teman, di dalam Amsal 27 ayat 5 sampai 6 di bisa untuk Mas Gebi dicarikan Mas, Amsal 27 ayat 5 sampai 6 berbunyi demikian, teman-teman. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Teman-teman, di dalam Amsal 27 ayat 5 sampai 6 ini, bahwa ketika kita mendapati saudara kita mengalami kesalahan, mengalami berbuat dosa, maka kita berkewajiban untuk menegurnya. Menegur ya teman-teman, menegur dalam hal positif. Dengan tujuan demi kebaikannya, bukan karena kita itu memojokkan atau membuatnya merasa bersalah. Terkadang teguran kita itu teguran yang salah. Kita merasa benar bahwa teguran ini baik untuk dia. Tapi belum tentu teman-teman. Teguran yang teman-teman berikan pada anak rohani kalian itu merasakan bahwa ini benar teguran atau hanya dia itu memojokkan aku karena aku bersalah. Itu harus juga berhati-hati ya teman-teman. Karena itu beda tipis. Nah, atas ilustrasi lagi teman-teman. Di dalam kitab Daniel pasal Daniel 4 ayat 1 sampai 27 itu diceritakan tentang motivasi Daniel yang tulus ketika ia menyadarkan raja dari kesalahan dan membimbingnya. Daniel itu membimbing raja atas kesalahannya. Raja siapa sih sebenarnya? Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu, Nebukadnezar itu jatuh di dalam kesombongan dan dosa. Yang hingga akhirnya Tuhan Yesus menghukum Nebukadnezar. Tetapi di sini, di ayat 19, kita dapat melihat bagaimana respon Daniel yang merasa gelisah setelah Tuhan memberitahukan makna dari mimpi Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu kan Nebukadnezar bermimpi, teman-teman. Nah, yang menjadi translator atau penerjemah itu pada waktu itu adalah si Daniel. Nah, sampai pada puncaknya yaitu dalam ayat ke-27 di Daniel pasal 4 ayat 27. Daniel pasal 4 ayat 27. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku, lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Nah teman-teman, di ayat 27 ini Daniel memberikan nasihatnya dengan bijaksana sambil berharap supaya Raja Nebukadnezar dapat bertobat, supaya hukuman yang Tuhan berikan itu tidak terjadi atas Nebukadnezar. Tapi di sini teman-teman, kendalanya adalah resikonya ya diterima Daniel adalah hukuman yang berat pada waktu itu ya teman-teman. Nah, itu berbicara mengenai motivasi yang tulus di dalam Daniel juga. Di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14, Galatia 2 ayat 11 sampai 14, di mana ketika Petrus melakukan penyimpangan dari kebenaran Injil, Paulus menegurnya supaya Petrus menyadari kesalahannya dengan kemudian memperbaiki diri sehingga ia tetap menjadi teladan banyak orang. Nah teman-teman, sekali lagi
kemurnian atau motivasi yang tulus sangatlah penting untuk kita miliki ketika kita saling membimbing satu sama lain. Karena kita semua tidak akan pernah cukup untuk mengenal diri kita sendiri melalui kacamata kita sendiri. Kita itu membutuhkan orang lain karena kita ada makhluk sosial, membutuhkan orang lain untuk mengoreksi diri kita, untuk membimbing kita sehingga kita dapat bertumbuh. Oleh karena itu, marilah kita melakukannya dengan motivasi yang tulus, sehingga pembimbingan yang kita lakukan itu benar-benar dapat membangun saudara kita. Nah, teman-teman, ketika kita seorang pemimpin, ketika kita seorang bapak rohani atau ibu rohani, jadilah bapak dan ibu rohani itu membimbing, bukan untuk memimpin. Begitu juga untuk anak rohani. Aku pesan ini buat dua hal ya teman-teman. Buat bapak rohani dan ibu rohani, dan untuk anak-anak rohani. Ketika kita bapak dan ibu rohani merasakan kesalahan, menurut kalian merasa kesalahan, tegurlah kami ketika kami itu dengan kasih dan kelemah lembutan, dengan motivasi yang tulus. Tidak semua bapak rohani itu benar-benar merasakan bahwa ini itu benar. Enggak, kita butuh koreksi juga. Kita butuh namanya teguran. Nah, sama juga itu juga dengan bapak dan ibu rohani. Ketika anak-anak rohani kalian menegur, terimalah itu sebagai kritikan, sebagai motivasi kalian untuk berubah cara kepemimpinan kalian, cara menegur kalian untuk anak-anak rohani kita ke depannya. Nah, teman-teman, John Maxwell dalam sebuah buku kepemimpinannya mengatakan lebih mudah bagi kita untuk mengkritik seseorang daripada membimbingnya. Ini kata Maxwell ya teman-teman, John Maxwell. Kalau secara pribadi ketika pernyataan ini dilontarkan, saya sangat setuju sekali, karena membimbing berarti mengkritik sekaligus mengarahkan saudara kita kepada hal-hal yang baik. Seperti hanya yang tadi saya disebutkan di atas, di awal tadi. Kritikan itu sangat benar-benar membutuhkan bagi kita untuk mengoreksi setiap pribadi kita. Apakah kita memimpin dengan cara kita sendiri atau sebagai anak rohani? Apakah kritikan itu dari orang tua rohani kita untuk membangun kita, atau bahkan sebaliknya, kritikan yang membangun, bukan kritikan yang menjatuhkan. Bahkan lebih dari itu, di dalam membimbing, berarti kita juga memberikan kesempatan kepada saudara kita untuk kemudian secara perlahan menjadi sebagaimana mestinya. Seperti hal contoh gini teman-teman. Kepemimpinan itu sebagai contoh itu seperti anak kecil, anak bayi ya. Begitu lahir, jebret, kayak bola. Begitu lahir, dia kan nangis. Bertumbuhnya umur 3 tahun, 4 tahun, dia itu membutuhkan namanya tuntunan orang tuanya. Ketika dia belajar berjalan, ketika dia belajar untuk berbicara, ketika dia belajar mengerti A, B, C, dan D, dan lain-lain. Nah, begitu juga kita sebagai bapak dan ibu rohani, kita ngoreksi sendiri kita pribadi. Aku pun juga ngoreksi. Anak rohani juga kita harus koreksi juga. Jangan merasakan wah ini untuk bapak ibu rohani. Enggak, kita itu semua koreksi diri kita. Apakah kita itu sebagai keluarga kerajaan Allah, kepemimpinan kita, membimbing kita itu adalah benar atau salah? Koreksi. Nah, seperti ya, contoh tadi adalah anak bayi yang dituntun. Itu adalah kepemimpinan yang sejati, itu menuntun, bukan membiarkan, teman-teman. Nah,
Sebagaimana nasihat Paulus kepada Timotius yang membuat konsep kepemimpinan sekuler berbeda dengan konsep kepemimpinan Kristen adalah adanya kasih persaudaraan, nah kelemah lembutan serta motivasi yang tulus yang mendasarinya. Motivasi yang tulus dan kelemah lembutan dan kasih persaudaraan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi seorang pemimpin dan pembimbing yang baik saja, melainkan juga yang dikehendaki oleh Tuhan demi pertumbuhan kerohanian kita bersama. So, teman-teman, di sini kita diingatkan bahwa kepemimpinan itu seperti hal contohnya adalah seperti hal anak kecil yang dituntun, yang memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan lain-lain. Ketika anak kecil itu jatuh, ketika anak kecil itu meraih kesalahan, apakah orang tuanya membiarkan? Apakah orang tuanya syukurin tuh? Enggak. Bahkan ini kamu salah, membimbing kelemahan Buddha dengan kasih, dengan rasa cinta, dengan rasa motivasi yang tulus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita koreksi, malam hari ini kita koreksi secara pribadi. Apakah kita menjadi pemimpin yang membimbing atau hanya sekedar tugas job kita yang sebagai Bapak Ibu rohani dan anak rohani. Kita renungkan bersama teman-teman. Ketika sharing ini aku buat sebenarnya ada dua tema. Dan yang pertama itu ketika aku konsultasi dengan Mas Daniel itu dia mengatakan iya. Tapi setelah aku berdoa berubah teman-teman. Ketika aku baca buku-buku yang ada di rumah, ternyata aku berhenti di tema ini. Aku berdoa apakah benar ini jawaban dari Tuhan. Ketika aku tadi di Getsemani aku doa lagi, Tuhan ketika ini benar-benar aku sampaikan malam hari ini, tuntunlah Roh Kudus-Mu untuk apa yang hamba-Mu ucapkan ini sesuai dengan hati-Mu. Dan teman-teman, kepemimpinan yang sejati adalah memiliki motivasi yang tulus, kemalembutan, dan kasih setia. So guys, ini nggak selama-lama ya, kita sharing saja. Aku tahu teman-teman ketika di rumah mengalami suntuk, ketika di rumah mengalami banyak problema, aku tahu teman-teman, balik lagi. Ketika kita memiliki anak rohani, memiliki kita yang memiliki bapak rohani, chattinglah dengan mereka, teleponlah dengan mereka, karena kita memiliki kelemah lembutan kasih, setia, dan motivasi yang tulus. Di sini aku mengingatkan kepada dua pihak ya teman-teman, bukan satu pihak aja, enggak. Karena aku orangnya memang to the point. So guys, tujuan khotbah kali ini, sharing kali ini adalah menuntun jemaat di UHAP ini untuk memiliki kelemah lembutan dan kasih dan motivasi yang tulus untuk menjadi seorang pemimpin. Ini sebenarnya bekal untuk anak-anak rohani juga ya, karena tidak mungkin kita sebagai bapak rohani bukan menjabat sih, pembimbing kalian terus. Enggak. Sebaiknya ini adalah awal dari tongkat estafet yang kita berikan kepada kalian sebagai seorang pemimpin kelak ya. Kita nggak tahu kok 5 tahun ke depan beberapa dari anak rohani kita menjadi apa. Mungkin jadi pembicara terkenal kayak Alvin, kayak Noel, kan kita nggak tahu. Terus kayak si Gaby, kita nggak tahu dia mau jadi apa ke depannya. Nah, mulai detik saat ini kita koreksi pribadi kita. Apakah kita sudah mencerminkan sebagai bapak rohani yang memiliki motivasi yang tulus, atau jangan-jangan kita hanya sebagai job. Anak rohani juga ketika kita salah tegurlah. Jangan bukan rasa nih ya, bergumul di belakang, berbicara di belakang dengan orang banyak. Oh, kau banyak bapak rohani yang kayak gini. Jangan, terus teranglah kepada mereka.
Karena kritikan itu adalah kritik yang membangun, jangan kritik yang memojokkan. Karena bagi kita, kritik yang membangun, tapi bagi mereka yang menerima adalah kritik yang memojokkan. So guys, sharing kali ini saya akhiri. God bless you all. Terima kasih buat Mas Nathan. Sangat memberkati sekali firman yang disampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya, silahkan bertanya. Salam Kak, mau tanya. Oh iya, shalom. Silahkan. Ini kalau boleh tahu, ini tema khotbah hari ini tentang apa? Apa? Ini apakah temanya apa Pak? Tema khotbah. Temanya responsibilities toward believers. Dengan tujuan itu adalah membimbing kita sebagai pemimpin yang kelemah lembutan. Kak, tentang kepemimpinan. Nah, di sini yang mau saya tanyakan begini Kak, ini saya dari Fakultas Teologi. Nah, saya kan punya cita-cita juga ingin menjadi pendeta. Nah, dan pendeta itu kan bukan hanya sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi juga pemimpin bagi jemaat-jemaatnya. Nah, jikalau suatu hari nanti saya berdiri sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pemimpin jemaat, pasti saya akan bertemu dengan jemaat yang notabene-nya itu beda-beda sifat. Ada yang suka ngomong-ngomong saya di belakang, suka menjelek-jelekan nama saya, bilang saya khotbahnya nggak benar, ini pendetanya ini nggak benar. Kan saya tahu juga ini kesabaran saya kan tidak cukup. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi jemaat-jemaat yang seperti itu, Kak? Mungkin Kak bisa kasih penjelasan. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ini langsung dijawab. Langsung dijawab aja, Kak. Oke, siap. Kalau aku secara pribadi gini bro, aku juga pernah ngalami sih sebenarnya. Ketika aku pengurusan di gereja itu ada yang nama ngomongin di belakang. Nah, ada juga yang mengatakan kepada saya terus terang. Nah, aku secara pribadi, kita cari dulu kebenarannya, apakah dia benar-benar itu ngomongin di belakang atau hanya persepsi kita sendiri, rasa kita, dia itu ngomong di belakang. Terkadang gitu, Julius. Aku juga merasakan bahwa, orang ini kok ngomongin di belakang ya, kegeeran gitu, merasa kegeeran gitu. Nah itu juga bahaya juga bagi kita. Apalagi pendeta itu ya, resikonya itu memang benar-benar ada yang ngomongin di belakang, ada yang nggak suka. Nah, itu kita cek secara langsung, apakah dia benar-benar ngomongin di belakang atau enggak. Kalau dia nggak ngaku, itu berarti dia urusannya dengan Tuhan. Karena kamu kan sudah membimbing dengan cara kelemah lembatan dan kasih setia. Nah, itu adalah kunci utama. Kalau aku sih gitu, cross check dulu. Apakah dia benar-benar ngomongin di belakang atau hanya merasa kegeeran kita. Gitu sih, kalau aku. Makasih, Kak. Gimana Julius, sudah puas dengan jawabannya? Mantap, Kak. Mantap. Mantap. Ya, ini ada pertanyaan juga Mas Nathan dari Kak Nika Gratia. Aku bacain ya. Shalom Kak Nathan, Nika mau tanya nih. Pernah gak sih kakak menegur orang untuk kebaikan orang tersebut, malah orangnya sakit hati, terus ngatain kita sok suci lah atau apalah. Apa yang kakak lakukan? Atau kalau belum pernah, kira-kira apa hal terbaik yang akan kakak lakukan? Ini ini satu dulu, silahkan dijawab soalnya Kak Nika ada 2 pertanyaan nih. Ayo. Luar biasa sekali. Kak Nika NKGRT luar biasa sekali. Kalau sering gitu. Wah, kamu ngapain sok suci ya. Suci itu Liga Dangdut ya. Atau yang komedi itu suci. Sering sekali sih sebenarnya nemuin hal-hal seperti itu. Kok kamu sok suci sih saiki gitu.
Coba nih ngono. Saya kok suci kan kowe ngono. Kalau aku sih berarti biarin aja karena itu adalah tugas kita itu sebagai seorang pemimpin yang memiliki apa namanya notabene kelemah lembutan. Udah biarin aja. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kita doain aja. Kalau memang dia nggak berubah itu urusannya dia dengan Tuhan. Sering sekali aku dikatai soal suci. Jadi pengalaman-pengalaman soal suci itu dijadikan kita itu koreksi lah. Kata-kata soal suci itu koreksi kita. Apakah kita benar-benar menuntut atau menuntun. Nah itu teman-teman. Kalau aku sih gitu, koreksi kita sendiri sih, secara pribadi. Luar biasa sekali Kak Dika. Ya, ini ada lanjutan lagi pertanyaannya dari Kak Ika. Kebacain ya. Sama satu lagi Kak. Kan dari tadi kita ada ngomongin tentang permentoran ya. Kita sebagai mentor pasti ada lelahnya juga. Apa sih yang harus dilakukan ketika lelah tapi anak mentor kita juga butuh ditopang? Silahkan dijawab, Kak Nathan. Oh, siap. Balik lagi ya di temanya Mas Daniel yang di tanggal 4 Agustus kemarin. Like the Fire. Like the Fire tanggal 4 Agustus kemarin. Itu adalah korban kita. Jadi korban kita waktu, tenaga, semua beban, semua dan lain-lain lah untuk kita tuangkan untuk arah rohani kita. Ketika anak rohani kita tidak berprogres, itu adalah proses dia. Kita hanya bisa menuntun aja. Jangan menuntut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setiap pribadi kita itu mengalami proses yang berbeda-beda. Prosesku dengan prosesnya orang lain berbeda. Jangan disamaratakan. Nah, aku sih gitu. Jangan disamaratakan dengan prosesnya kita. Karena prosesnya setiap pribadi itu memiliki proses dan progres yang berbeda. Bisa jadi progresnya aku sekian, progresnya dia sekian. Kita memiliki proses yang berbeda-beda. Itu. Iya, terima kasih Kak Nathan. Gimana Kak Nika? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau Oke, mantap. Thank you, Kak Nathan. Luar biasa sekali urayanya. Nih Kak Nathan, ada yang WhatsApp aku nih. Dia mau nanya, tapi katanya Mas namanya. Tan mau tanya, Mas. Oh, ya udah Gibi dulu Oke, nanya. Gepi. Siap. Aku mau tanya, Kak, gini. Bagaimana ketika kita itu disalahartikan ketika kita udah mau memberikan nasihat, kita tuh malah disalahpahami gitu loh Kak. Terus bagaimana cara kita untuk memperbaiki komunikasi ketika kita punya masa lalu sama orang itu enggak baik. Kayak misalnya dulunya di masa lalu tuh pernah bertengkar. Nah, bagaimana kita bisa memperbaikinya? Gitu, bagaimana Mas Alexander Nathanael Kevin? Mantap. Wah, ganti-ganti jeneng. Ya, kalau aku secara pribadi ketika kita membimbing orang, anggapannya berbeda, balik lagi sih bro. Kita itu sudah namanya membimbing secara baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau membimbing secara apa yang kita mau. Nah, ketika kita memiliki kepahitan pada orang tersebut, kita hilangkan dulu kepahitan itu dalam hati kita sebelum kita ketemu dengan orang. Pernah jelas pernah mengalami seperti itu, karena kan kita kan diajarkan oleh Tuhan Yesus itu untuk kasih dan kasih. Nah itu, hilangkan dulu kepahitannya yang ada di dalam hati kita. Itu sih kalau aku gitu. Malah TikTok Terima kasih Mas Nathan. Ya. Berarti kita bereskan dulu ya Kak masa lalu kita. Yoi. Tapi kadang ketika udah diberesin tapi masih ada ganjalan dari sananya bagaimana Kak? Ganjalan apa maksudnya? Ganjalan waktu Mas. Enggak lah, maksudnya kayak ada
menutup diri gitu loh, Kak. Kayak misalnya perasaan menutup diri, terus kayak perasaan tidak mau berkomunikasi gitu loh. Yaitu satu hal Gap, itu berarti kamu belum beres dengan apa yang kamu hadapi. Kamu belum beres dengan hatimu. Balik lagi, Gap, beresin dulu. Ketika kamu Bukan sudah beres, dari akunya, Kak, tapi dari sananya. Nah, kalau dari sananya kita bantu dalam doa dulu, bantu dalam doa. Tuhan berbicara apa bagi dia, bagi kita juga. Kita doain dulu aja sebelum dia membuka hal komunikasi dengan kita. Itu kita doain dulu aja, Gap, kalau aku sih. Tapi sebelumnya kita beresin dulu hati kita, gitu. Mantap. Makasih Mas Nathan. Sukses selalu, grow and impact. Jangan lupa follow YouTube-nya ya. University House of Prayer Indonesia. Yes, mantap, luar biasa. Ya teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Ya kalau sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, ada yang mau bertanya nih? Oh ya, silahkan. Siapa sih nyala? Oh, Saya. Oh iya, silahkan Pak. Iya Kak, Nathan. Tadi kan Kakak bahas tentang kasih kelembutan dan motivasi yang tulus, benar kan? Saya mau agak garis bawahi dan bahas tentang kasih kelembutan dalam memimpin, ya kan? Ini kan kalau masalah memimpin kan lingkupnya besar, ada yang memimpin di gereja, pemimpin di rumah tangga, atau pemimpin di suatu kerjaan atau di mana terus, pokoknya pemimpin kan? Ini jelas belum? Suaramu ketipisan deh. Mic-nya coba dideketin. Mic-nya dideketin coba. Ini udah. Masih kurang. Nggak apa-apa, coba aja tuh. Nah, ini udah. Nah. Iya, tadi kan bahas tentang saya ulang aja, motivasi yang tulus, kemudian motivasi yang tulus dengan kasih kelembutan dalam memimpin, ya kan? Memimpin itu kan lingkupnya kan besar. Ada yang di gereja, ada yang di kerjaan, ada yang di kuliah, ada yang di setiap UFO atau kayak persekutuan gitulah. Nah, terkadang saya melihat pemimpin itu nggak selalu dalam kasih kelembutan. Kadang motivasi itu pasti benar, motivasi selalu ada. Cuma caranya berbeda. Kadang ada yang tidak dengan kasih kelembutan, tapi dengan kekerasan juga ada. Kekerasan terus dengan tegas atau dengan caranya kayak cara-cara militer, contohnya di teologi tahun-tahun lalu, mungkin bapak saya kan pendeta kan, dia cara didikannya berbeda gitu loh. Itu gimana? Ataukah emang harus dari motivasi yang tulus, tapi emang harus dari kelembutan, atau memang ya ada juga unsur-unsur dari kayak tegas itu kasih ya, cuma tak terlalu keras banget. Kayak contohnya yang lain deh, misalnya kayak pemimpin di Indonesia, contohnya siapa yang militer ya? Pak Basuki lagi. Siapa sih itu? Pokoknya ada lah, banyak lah yang sudah sendiri, Jokowi juga, yang lain. Terus saya sendiri pun saya juga kan beda kan dengan beda yang lain. Kayak misalnya kan di orang kan menuntut, kalau ada yang kasih tahu, dipeluk atau di apa gitu. Kalau saya kan kadang-kadang dipukul dengan keras atau dipukul dengan sejenis pukulan senjata. Bahkan ada yang sampai dikejar kerja sampai mau dibunuh. Itu gimana? Tapi hasil dari didikan keras itu selalu terbuat dan berkarakter. Itu gimana? Itu aja sih. Terima kasih. Sorry bro, gimana? Intinya saya tadi suaranya agak hilang. Ya intinya pokoknya gini Kak, bagaimana dengan cara motivasi yang tulus tapi dengan cara yang berbeda, tidak menggunakan cara kalau melembutan. Itu sih. Ya balik lagi sih tadi, keras bukan berarti kasar ya. Nah, keras itu bukan berarti kita ya oke lah, ada beberapa yang memukul, ada beberapa sebenarnya dalam kategori itu adalah aslinya itu kasar bukan keras.
keras itu ketika kita itu menegur dengan nada yang bukan tinggi ya, kayak merasakan bahwa ini loh kamu harus apa namanya ini, itu namanya keras. Nah kasar itu berarti tadi contohnya itu adalah memukul dan sebagainya. Jadi keras itu bukan berarti kasar, beda tipis ya kalau ini ya, notabene beda tipis. Keras bukan berarti kasar. Nah balik lagi itu, kita dampaknya gimana kalau ketika kita kasar, dampaknya ke depan untuk anak rohani kita itu memiliki rasa kepahitan atau ini sebuah teguran. Balik lagi, ketika ini adalah sebuah rasa kepahitan, kita koreksi diri hati kita sebagai seorang pemimpin. Apakah kita cara menegur kita itu secara keras atau secara kasar? Kalau secara kasar, kita ubah. Itu kalau menurut aku sih gitu, kita koreksi dulu. Ketika kita kasar itu memiliki dampak kepada anak rohani kita, itu dampaknya seperti apa ketika dia merasa kepahitan atau merasakan dia ngapain punya bapak rohani kayak gini. Itu kita ubah dulu di dalam hati kita, apakah kita memiliki hati yang benar-benar tulus atau enggak. Kalau aku sih gitu. Gimana? Ya, respon hati ya. Iya, respon hati. Ya, respon hati sih. Pemimpin contohnya menegur dengan keras, tapi anaknya nggak mau menerima itu sebenarnya. Ya, itu. Menerima, itu berarti salah dari anaknya. Terus bukan salah dari anaknya juga sih, salah dari tuannya. Cuma memang kalau tidak menerima salah satu sisi, mungkin nggak akan berbeda. Karena saya juga mengalami namanya tapi rohani ya, tapi rohani saya juga yang tahu sendiri mungkin kalau misalnya lain itu super itu rohani kayak saya jadi biasanya cuma merespon dari dia cuma masih doain ke dia cuma ngasih yang terbaik buat dia itu aja sih mas sama. Ya, seperti itu jadinya. Ya, saya tadi nggak dengar. Serius. Iya, soalnya tadi suaranya Kak Teo rada-rada tipis-tipis gitu ya, jadi nggak terlalu jelas gitu ya. Tapi gimana Kak Teo, udah terjawab kan segala pertanyaannya kan? Teman-teman, makasih dah. Sama-sama. Oke. Nih, ada lagi yang mau bertanya kalau ini ada yang WhatsApp aku mau bertanya sama Kak Nathan. Tapi namanya katanya nggak mau disebutin. Aku bacain aja ya pertanyaannya. Kak Nathan, ini kan temanya artinya tanggung jawab terhadap orang percaya. Nah, pengen nanya, kalau misalnya ada orang yang berpikir yang penting hidupku baik-baik aja, dalam artian dia saat teduh dan hubungan pribadinya baik sama Tuhan, akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil tanggung jawab kepada orang lain karena berbagai macam pertimbangan. Apakah itu salah? Karena penting kan kita bertanggung jawab hidup kita di hadapan Tuhan. Oh ya, karena yang paling penting kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Gitu. Gimana Kak Nathan? Apakah atau kurang jelas ya teh bacanya? Mau dibacain ulang apa gimana? Bacain ulang dulu. Bacain ulang. Oke. Nah, kalau misalnya ada orang yang berpikir yang penting hidupku baik-baik aja, dalam artian dia saat teduhnya oke dan hubungan pribadinya baik juga sama Tuhan. Akhirnya orang tersebut memutuskan untuk tidak mengambil tanggung jawab kepada orang lain karena berbagai macam pertimbangan. Apakah itu salah? Terus bawahnya karena yang paling penting kan kita bertanggung jawab Karena yang paling penting kan kita bertanggung jawab hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti itu. Ya, sebenarnya simpel sih. Contohnya saja sih, kita orang tua lah, contoh orang tua ya. Ketika dia bekerja, ketika dia mencari nafkah, apakah dia makan sendiri atau membagikan kepada anak-anaknya?
Pasti dia bekerja, makan, dan bagian anaknya. Betul kan? Nah, itu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita makan, masuk makan sendiri. Teman-teman yang lain gak dibagi. Nah, ingat lagi tujuan awal kita bahwa Tuhan berfirman bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Itu sebenarnya tugas utama kita sebagai orang-orang percaya, yaitu kerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Itu. Nah, balik lagi, kita masa makan firman Tuhan, kita minum dengan firman Tuhan, tidak membagikan apa yang kita dapat, apa yang kita alami secara pribadi menjadi kesaksian kita kepada orang lain. Itu sih menurutku, bagikan kepada orang lain. Kalau salah pribadi dengan Tuhan secara pribadi, enggak. Tapi yang salah itu adalah tidak membagikan kepada orang lain. Karena masih ada banyak di luar sana itu tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Banyak di luar sana itu tidak mengenal siapa juru selamat mereka. Nah, itu adalah tugas kita. Masa terang di tengah-tengah terang? Nggak mungkin kan? Terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, gitu sih lagu. Sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami di Google Meet ini. Kami banyak sekali belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya. Tuntun kami ya Roh Kudus, setiap kami pribadi dari Bapak Rohani, Ibu Rani, dan anak rohani kita, menjadi seorang pemimpin yang keras, bukan berarti kasar ya. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk terus belajar tentang firman-Mu di dalam kehidupan kami, untuk terus menjadi kitab terbuka dimanapun kami berada. Tuhan, hamba-Mu telah selesai, tapi firman-Mu tidak akan pernah selesai di dalam kehidupan kami. Tuhan, setelah ini kami akan istirahat di malam hari ini. Engkau lindungi kami di dalam tidur malam hari ini, supaya besok pagi bangun dengan keadaan sehat yang tidak kurang suatu apapun. Dan tuntun kami ya Roh Kudus, supaya besok bangun pagi dengan keadaan yang sehat. Terima kasih. Berilah kesehatan bagi ke depan kami, setiap pribadi masih pribadi. Haleluya. Amin.